Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 41 Atap Kragan. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi di kelas 8. Jadi sudah agak cukup lama Pak Guru tidak mengupload video. Hari ini kita lanjutkan yaitu di bab ke-8 tentang sistem pernafasan pada manusia. Baik anak-anakku semua, untuk bab ini sebenarnya tidak terlalu rumit, hanya kalian harus menghubungkan dengan konsep tekanan. Kita lihat. Nah, untuk pernafasan ini sebenarnya istilah yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa yang dimaksud dengan bernafas. Bernafas dulu kita definisikan sebagai menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi bernafas itu ada hubungannya dengan oksigen, kemudian juga ada hubungannya dengan gas karbon dioksida. Nah, baik, ini gas karbon dioksida. Kenapa kita menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida? Apakah hanya untuk sekedar bernafas, ataukah kedua komponen ini punya peranan dalam kehidupan kita? Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Kita ke struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Nah, yang pertama kita bahas dulu definisi dari bernafas atau respirasi. Kita mendengar kata respirasi adalah atau bernafas itu sendiri yaitu pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Gas apa yang bertukar tadi? Nah, yang bertukar ini tadi ada oksigen, kemudian ada karbon dioksida. Nah, kemudian dalam buku ini proses respirasi tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apa yang disebut dengan bernafas atau ventilasi paru-paru, yaitu proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru, yaitu pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Kalau kita gambarkan di sini, misalnya di sini saya punya skema. Kalau kita gambarkan ini manusia, maaf. Nah, kita gambarkan saja. Ini saluran dari mulut dan hidung, kemudian di sini turun ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru nanti akan ada cabang-cabang lagi, dan di ujung cabang-cabang itu terdapat kantung-kantung udara. Di ujung cabang-cabang ini terdapat kantung udara. Ini merupakan paru-paru. Nah, ini kita bisa sebut dia dengan tenggorokan. Kemudian ada cabang ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini kita sebut dia dengan bronkus. Kemudian di dalam paru-paru ini ada cabang-cabang lagi yang semakin mengecil disebut dengan bronkeolus. Dan di ujung bronkeolus ada namanya alveolus. Nah, proses bernafas ini terjadi pertukaran gas antara udara dari atmosfer dengan alveolus paru-paru. Jadi kalau kita lihat proses bernafas
itu terjadi di sini. Nah, ini terjadi udara dari atmosfer dihirup melalui hidung, kemudian sampai di alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada namanya respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler darah. Nah, kita lihat di sini bahwa nanti antara alveolus ini akan berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah. Nah, saya gambarkan begini. Misalnya pembuluh darah. Molekul udara di sini nanti akan ditransferkan ke pembuluh darah dan oleh pembuluh darah akan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi yang antara alveolus dengan pembuluh darah disebut dengan respirasi eksternal. Ini terjadi respirasi eksternal. Oke. Dan yang ketiga adalah respirasi internal, merupakan pertukaran gas antara darah di dalam kapiler darah dengan sel-sel tubuh atau dengan jaringan tubuh. Jadi nanti udara ini akan dibawa oleh pembuluh darah, nanti di sini akan sampai ke sel tubuh. Nah, di sel tubuh ini terjadi pertukaran udara lagi, atau kita sebut tadi respirasi internal. Jadi pertukaran gasnya itu satu di alveolus, yaitu antara udara di alveolus dengan udara dari luar. Kemudian antara alveolus dengan pembuluh darah terjadi pertukaran udara juga. Kemudian antara pembuluh darah dengan sel tubuh juga terjadi proses pertukaran udara. Nah, kita lanjutkan. Organ pernafasan kita secara umum terdiri dari sistem pernafasan bagian atas, yaitu hidung dan faring. Kemudian sistem pernafasan bawah, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, faring, laring, trakea itu kita sebut dulu dengan istilah tenggorokan. Jadi di leher kita ada dua saluran, tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan untuk jalan pernafasan dan kerongkongan untuk jalan pencernaan. Jadi ini hidung dan mulut. Kemudian di tenggorokan ini terbagi menjadi tiga bagian. Paling atas faring, kemudian laring, dan kemudian trakea. Nah, di pangkal trakea ini ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Percabangan ini disebut dengan bronkus. Nah, kemudian bronkus masuk ke paru-paru kanan dan kiri, kemudian bercabang-cabang lagi menjadi bronkeolus. Nah, di bronkeolus ini tadi bronkeolus, di ujung-ujung bronkeolus ada kantung-kantung udara yang disebut dengan alveolus. Nah, di alveolus ini oksigen dan CO2 saling ditukar. Jadi, tubuh mengambil oksigen yang masuk dan mengembalikan karbon dioksida agar bisa dikeluarkan kembali. Ini adalah mekanismenya. Jadi organnya sangat sedikit sekali, yaitu rongga hidung, rongga mulut. Kemudian ada tenggorokan yang terdiri dari faring, laring, dan trakea. Kemudian ada cabang bronkus. Bronkus bercabang lagi di dalam paru-paru menjadi bronkeolus, dan di ujung bronkeolus ada alveolus, yaitu tempat pertukaran gas. Kita bahas dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, hidung ini merupakan saluran untuk masuknya udara. Berbeda dengan rongga mulut, hidung memiliki beberapa kelebihan. Kenapa? Karena di hidung terdapat rambut-rambut hidung, ada selambut lendir dan konka.
Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara sebagai saringan. Kemudian lendir hidung yaitu sebagai penangkap benda asing yang masuk saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Dan konka memiliki fungsi untuk banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Jadi misalnya di lingkungan suhunya sedang dingin, maka udara yang masuk ini di dalam hidung akan disamakan dulu atau dihangatkan dulu udaranya agar sama dengan udara pada suhu tubuh manusia. Kemudian ada faring, tadi yang bagian atas. Nah, merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut. Faring memiliki fungsi untuk jalan masuk udara dan makanan. Nah, jadi di faring ini terdapat dua jalan masuk, udara nanti diteruskan ke tenggorokan dan makanan diteruskan ke kerongkongan. Nah, kemudian setelah faring tadi ada ini faring. Nah, ini saluran makanan. Dan ini saluran udara. Jadi udara yang depan, tenggorokan yang depan, yang belakang kerongkongan. Kemudian ada laring, yaitu di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, di laring ini terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai untuk menutup laring sewaktu menelan atau minum minuman. Jadi agar tidak salah jalur. Nah, jadi kenapa kita kalau makan tidak boleh bicara, agar makanan tersebut tidak masuk ke jalur pernafasan. Karena kalau kita sedang bicara, maka yang terbuka adalah jalur pernafasan. Sehingga antara makan dengan berbicara sebaiknya tidak dilakukan secara bersama. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ada trakea. Trakea ini batang tenggorokan, yaitu yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Di dalam trakea ini terdapat jaringan epitelium yang punya silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk dalam saluran pernafasan. Baik, dan ada bronkus tadi, percabangan dari trakea, yaitu bercabang ke kanan dan ke kiri, memasuk ke paru-paru kanan dan masuk ke paru-paru kiri. Kemudian ada bronchiolus, yaitu cabang-cabang kecil dari bronkus. Dan di ujung bronchiolus tadi terdapat gelembung-gelembung yang kecil yang disebut dengan alveolus. Jadi secara umum di ujung alveolus inilah udara-udara masuk, kemudian setelah sampai alveolus nanti oksigen akan dioper ke pembuluh darah, sedangkan dari pembuluh darah nanti akan dibawa ke sel tubuh, kemudian dari sel tubuh darah membawa karbon dioksida sampai ke alveolus, karbon dioksida dikembalikan ke alveolus dan selanjutnya nanti akan dikeluarkan. Nah, baik anak-anakku, mungkin untuk video kita kali ini kita cukupkan saja pada organ-organ pernafasan. Silakan dibaca bukunya untuk penjelasan yang lebih rinci. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas mekanisme pernafasan pada manusia. Terima kasih anak-anakku semua, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberi kebaikan dan kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.